Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat datang kembali di video materi mata kuliah akuntansi manajemen. Baik, jadi untuk video pada hari ini, kita akan membahas mengenai manajemen persediaan. Jadi, mungkin di sini teman-teman sudah pernah di akuntansi pengantar atau keuangan menengah membahas tentang jurnal pencatatan ya terkait ketika bicara tentang persediaan. Misalnya beli persediaan, bagaimana mencatatnya? Kalau ada retur, bagaimana mencatatnya? Diskon, bagaimana mencatatnya? Itu dari sudut pandang akuntansi keuangan. Jadi melaporkan berapa banyak yang dibeli, berapa banyak yang dipakai. Nah, sekarang pertanyaannya, mungkin jika itu ada di akuntansi keuangan, ke akuntansi manajemen pertanyaannya adalah berapa yang harus saya beli? Berapa persediaan harus saya beli? Kapan saya harus beli persediaan? Berapa harga persediaan yang seharusnya saya beli? Berapa kuantitasnya? Kapan membelinya? Nah, itu adalah pertanyaan yang dicoba dijawab oleh akuntansi manajemen. Harapannya apa? Harapannya dapat memberikan bantuan bagi perusahaan, bagi manajer tentang bagaimana mengelola persediaan sebaik mungkin untuk memberikan benefit yang paling banyak bagi perusahaan. Misalnya, untuk memberikan penghematan yang paling banyak untuk perusahaan. Diskon, memanfaatkan diskon persediaan yang terbaik dan juga penghematan-penghematan yang lain. Nah, untuk pada video ini kita akan membahas sekilas tentang beberapa pertimbangan-pertimbangan yang dapat dilakukan, tools yang dapat digunakan untuk membuat keputusan terkait tentang bagaimana mengelola persediaan perusahaan seefektif dan seefisien mungkin. Baik, topik pembahasan kita ada beberapa pembahasan jenis kos persediaan, alasan memiliki persediaan, tentang model manajemen inventory, dan theory of constraint. Ini mungkin hanya kulit-kulitnya saja ya, jadi gambaran lah secara umum apa saja sih berbagai jenis pertimbangan dan juga strategi-strategi dalam mengelola persediaan. Baik, ketika kita bicara tentang persediaan, kita tidak hanya bicara tentang harga barang itu saja. Yang kita perlu pertimbangkan juga ada faktor-faktor cost-cost yang lain, yaitu pertama adalah ordering cost. Jadi ordering cost ini segala jenis ketika kita bicara tentang persediaan itu ada cost-cost tambahan selain harga barang itu sendiri. Nah, ada sedikit perbedaan. Jika misalnya itu perusahaan dagang di mana persediaan itu dibeli dan perusahaan manufaktur di mana persediaan itu produksi sendiri. Nah, kalau terkait dengan persediaan yang dibeli, yang pertama itu ada ordering cost ya. Ordering cost itu berarti cost-cost terkait dengan pesanan. Ini di luar cost-cost pesanan. Jadi misalnya biaya pesan, biaya proses, ada biaya tambahan untuk proses itu seperti apa. Nah, yang biaya seperti itu. Lalu carrying cost itu terkait dengan biaya pengiriman, biaya penyimpanan. Jadi kalau ada persediaan itu per unit itu kalau masuk ke gudang itu harganya berapa, dan juga asuransi untuk persediaan itu. Nah, kalau persediaan di perusahaan manufaktur yang diproduksi, padanannya ordering cost ini pertama adalah setup cost ya. Setup cost itu adalah cost terkait dengan mempersiapkan fasilitas untuk produksi sesuai ketentuan. Jadi misalnya setup cost itu terkait dengan mengeset pabrik, ada biaya misalnya untuk manufaktur itu harus ada tambahan-tambahan terkait dengan misalnya model pabriknya, setting mesinnya, biaya-biaya tambahan seperti itu masuk. Lalu juga carrying cost itu juga masuk. Dan tentunya karena persediaan ini perusahaan manufaktur, dia membeli bahan baku kan, jadi beli bahan baku, ordering cost juga masuk ke sini. Nah, selain cost ini juga cost implisit, yang ini eksplisit ya, cost implisit yang tidak tersembunyi ya, yang akan muncul jika misalnya perusahaan itu kehabisan persediaan, itu namanya stock out cost. Jadi stock out cost itu adalah cost perusahaan, pengeluaran tambahan perusahaan yang muncul karena misalnya barangnya habis. Jadi ketika customer butuh barangnya habis,
itu akan mengakibatkan pengeluaran implisit bagi perusahaan. Contohnya apa? Contohnya kemungkinan kehilangan sales atau mungkin kehilangan sales atau mungkin biaya promosi harus ditambah akibatnya karena mungkin banyak pelanggan yang kecewa karena sering terjadi stok kosong. Nah, itu mengakibatkan stock at cost. Nah, ini juga perlu dipertimbangkan dalam strategi ini. Oke, sekarang ketika kita mempertimbangkan perusahaan, kalau perusahaan itu nyimpan barang banyak, perusahaan itu butuh gudang buat nyimpan. Nah, akibatnya perusahaan keluar duit banyak. Ribet kan? Ribet ngurusnya, ribet pengeluarannya. Nah, tapi kalau misalnya nggak ada gudang, akibatnya nanti bisa-bisa kalau pelanggan butuh, barangnya lagi habis gimana? Nah, sehingga ketika kita bicara tentang persediaan, ada beberapa alasan kenapa bisa menyimpan persediaan. Yang pertama adalah di sini kalau perusahaan itu memesan dalam jumlah besar, itu anggapannya dapat menghemat ini cost pemesanan dan setup. Jadi misalnya ada biaya tambahan. Setiap kali memesan barang ke supplier itu akan keluar uang sebanyak misalnya keluar uang sebanyak 2 juta per order. Order itu termasuk ada quality control dan segala jenisnya. 2 juta. Nah, itu sama saja mau pesan 20 unit, pesan 50 unit, sampai pesan 200 unit. Nah, mungkin perusahaan mikirnya loh kalau pesan 200 unit dan pesan 50 unit sama ada biaya pemesanan 2 juta. Mending saya pesan aja langsung 200 unit. Jadi memesan maksimal. Tujuannya untuk menghemat kos pemesanan. Tapi akibatnya apa? Akibatnya kos penyimpanannya lebih tinggi. Jadi misalnya sebenarnya perusahaan itu hanya butuh estimasi mungkin butuh 50 unit barang saja untuk 3 bulan ke depan. Tapi ternyata karena di sini si perusahaan ingin menghemat kos pemesanan, langsung pesan 200 unit. Akibatnya apa? Akibatnya 150 unit yang belum terpakai ini harus dicari tempat nyimpannya. Sehingga akhirnya perusahaan pun harus nyewa gudang baru atau memperbesar gudang baru untuk menyimpan persediaan tersebut. Selanjutnya ini perusahaan yang mungkin permintaannya sulit diprediksi itu perusahaan yang permintaannya cenderung sulit diprediksi itu cenderung nyimpen barang dalam jumlah yang banyak karena khawatir stock out cost. Jadi ada barang yang kadang-kadang itu banyak yang pesan, kadang ada sedikit yang pesan. Nah, itu mungkin perusahaan ingin menghindari stock out cost sehingga mereka kemudian cenderung menyimpan lebih banyak. Proses produksi tidak dapat diandalkan. Jadi misalnya anggapannya adalah di sini mungkin supplier itu agak cenderung lama dalam mengirim barang atau mungkin transportasinya, mungkin karena sarana transportasi terbatas sehingga mungkin barang itu cenderung meleset dari estimasi sampainya. Contohnya di Indonesia, jalan-jalan banyak sering macet, jadi kalau pesannya itu harus mempertimbangkan waktu macet misalnya, sehingga cenderung perusahaan menyimpan persediaan. Diskon pembelian, semakin banyak ketika membeli barang dalam jumlah tertentu, jumlah minimal tertentu dapat diskon. Sama seperti yang kos pemesanan, perusahaan akhirnya cenderung membeli mungkin lebih banyak supaya dapat memperoleh diskon tersebut. Dan yang terakhir, untuk menjaga kalau di masa depan harga persediaan tersebut naik. Jadi mending saya per unit di sini 100.000 daripada nanti saya beli sudah naik jadi 120.000 per unit. Tapi akibatnya kalau menyimpan barang dengan alasan-alasan seperti ini mungkin bisa menghemat di satu aspek, tapi akibatnya akan ada kenaikan kos penyimpanan. Jadi di sini perusahaan harus bisa membandingkan lebih hemat yang mana. Lebih hemat ini, penghematan yang ini apakah lebih besar dibandingkan ini kos penyimpanan. Kalau ternyata ya, ketika dibandingkan dengan diskon yang didapat, penghematan yang diperoleh ternyata itu lebih kecil penghematan itu dibandingkan dibandingkan kos penyimpanan yang bertambah. Nah mungkin ya nggak apa-apa deh nggak dapat diskon, ya nggak apa-apa deh harga barang naik. Soalnya ternyata itu nyimpennya lebih mahal ya daripada menghematnya. Nah itu mungkin menjadi pertimbangan dari perusahaan.
Oke, sebentar. Nah, oke. Oke, baik. Terkait dengan sekarang bagaimana sebuah perusahaan mengelola inventory. Jadi kalau kita bicara tentang pengelolaan inventory, pengelolaan persediaannya perusahaan, itu eh, ada dua model ya. Pertama itu model tradisional. Jadi model tradisional ini adalah terkait dengan tetap eh, perusahaan itu menyimpan persediaan. Tapi berapa unit persediaan yang disimpan, berapa perusahaan sebaiknya membeli, perusahaan sebaiknya membeli persediaan dalam berapa unit, itu gampangnya ada hitungannya. Kita akan bahas ya. Nah, ini jadi ketika bicara tentang model persediaan tradisional, kita itu memperhitungkan total cost, total cost persediaan. Total cost persediaan, total dari total cost persediaan, yaitu total dari ordering dan carrying. Ini ordering ya, yang ini adalah orderingnya, yang ini adalah carryingnya. Nah, rumusnya P dikali D dibagi Q, lalu C dikali Q bagi 2 dengan definisi masing-masing seperti ini ya. Nah, P itu adalah cost pemesanan atau produksi per order. Maksudnya apa, Bu? Maksudnya misalnya ada perusahaan yang order, untuk setiap order itu harus bayar 500.000. Maka ini P. P 500.000 per order misalnya. Lalu D jumlah unit permintaan. Jadi estimasi dalam 1 tahun itu ada berapa unit ya permintaan yang diperlukan. Q jumlah unit yang dipesan per order, jumlah unit produksi per produksi. Jadi misalnya biasanya perusahaan itu satu kali order itu langsung misalnya 300 unit karena mau menghemat misalnya ini cost pemesanan ini. Lalu yang terakhir adalah cost menyimpan persediaan per unit. Jadi misalnya kalau perusahaan itu nyimpen barang persediaan di gudang itu estimasinya per unit itu berapa ya? Nah, dihitung seperti itu. Nah, ini kita akan menghitung nanti. Lalu ada economic order quantity, itu adalah gini. Jadi kan di sini yang key itu adalah biasanya. Biasanya perusahaan itu satu kali order itu 500 unit misalnya. Nah, cuman ini ada hitungan economic order quantity. Jadi EOQ ini adalah hitungan paling hemat bagi suatu perusahaan itu mengorder dalam berapa unit. Nah, seperti itu. Jadi misalnya biasanya sih perusahaan tuh order satu kali order itu 500 unit, langsung satu batch 500 unit. Tapi ternyata kalau kita ngitung pakai rumus ini kita tahu, oh ternyata lebih hemat kalau saya ordernya itu 300 unit per order. Itu nanti kita akan hitung bareng-bareng. Hitung bareng-bareng. Lalu reorder point, kalau reorder point ini adalah waktu ketika perusahaan seharusnya memesan itu berapa begitu. Nah, ini reorder point. Jadi kita coba pakai aplikatif saja. Perhatikan contoh ini. Contoh perhitungan, PTX adalah perusahaan yang menggunakan model persediaan tradisional. Diketahui bahwa biaya yang dikeluarkan setiap kali mengajukan dan memproses pesanan pada supplier adalah $25 per pesanan. Pada setiap pesanan, PTX selama ini memesan dalam batch sebanyak 1.000 unit. Estimasi total permintaan dalam 1 tahun ada 10.000 unit. Terkait dengan penyimpanan, untuk setiap unit yang disimpan di gudang, PTX harus mengeluarkan biaya sebanyak $2 per unit. Berapa total biaya inventory? Dan sebaiknya, berapa unit yang dipesan untuk setiap pesanan untuk meminimalisir cost secara optimal? Nah, ini kalau ada dua pertanyaan ya, yang ini kita bicara tentang TC-nya, yang ini kita bicara tentang EOQ-nya. Nah, EOQ-nya. Nah, sekarang kita identifikasi dulu ya di soal ini berapa-berapanya. Nah, jadi yang ini $25 ini adalah P ya. Jadi per order itu mengeluarkan uang $25. Lalu estimasinya adalah setiap order itu selama ini langsung gelondongan 1.000 unit. Estimasinya dalam 1 tahun itu ada dibutuhkan 10.000 unit. Kalau perusahaan ada sisa persediaan, ketika nyimpan di gudang, itu estimasinya perusahaan harus mengeluarkan sebanyak $2 per unit untuk setiap persediaan yang disimpan di gudang. Nah, kita dengan identifikasi ini, kita coba hitung
berapa TC-nya dulu ya, pertama, total biaya inventory-nya. Nah, ini kita bisa lihat, kita gunakan aja rumus yang tadi, kalau sudah diidentifikasi P-nya adalah 25, ya, dikali 10.000 dibagi 1.000, nanti dapat 205, jadi itu ditambah 2 dikali 1.000 bagi 2, seperti ini, tinggal diteruskan saja, diikuti saja rumusnya. Ini kalau sudah dapat, ini dapat TC-nya 1.250. Jadi total biaya inventory adalah 1.250. Jadi kebiasaan perusahaan ini kalau dengan perhitungan seperti ini ya, misalnya key-nya sekali order itu 1.000 unit dan seterusnya. Kalau nyimpannya $2 per barang, maka biaya tambahan yang dikeluarkan terkait dengan persediaan ini adalah 1.250. Ini di luar biaya harga ya, di luar harga barang itu sendiri. Nah, kemudian kita berpikir ini yang apa namanya? Yang pesen ini biasanya 1.000 unit ini apakah sudah pas? Apakah sudah tepat 1.000 unit? Kalau saya pesennya lebih dikit dari 1.000 unit gimana? Atau lebih dari 1.000 unit gimana? Nah, ini kita masukkan saja kita masukkan saja di sini 2 dikali rumusnya 2 dikali PD dibagi C lalu diakarkan. Nah, kita hitung saja 2 dikali 25 dikali 10.000, ya kan, kita dapat di sini 500.000 dibagi 2, 250.000. 250.000 ini diakarkan, kita dapat angka 500 unit. Jadi EOQ, Economic Order Quantity, atau jumlah key yang paling efektif, paling efisien bagi perusahaan itu adalah 500 unit. Artinya per batch, sebaiknya perusahaan mesannya 1.000 unit. Maaf, sebaiknya perusahaan mesannya 500 unit, bukan 1.000 unit. Bisa coba yang angka 500 unit ini dimasukkan saja ke key yang di sini. Yang ini, coba diganti 500. Nah, nanti 500 unit, nanti di situ teman-teman nanti akan melihat bahwa TC-nya nanti akan lebih hemat seperti itu. Nah, di sini. Nah, ini ya, EOQ menunjukkan bahwa kondisi yang paling efisien bagi perusahaan adalah jika perusahaan memesan dalam batch sebanyak 500 unit. Oke. Nah, selain model tradisional, ada juga model just in time ya. Jadi model just in time itu gampangnya itu seperti ini. Model just in time itu sederhananya adalah jadi perusahaan itu meminimalisir atau bahkan mentiadakan persediaan. Jadi benar-benar tidak ada gudang. Jadi barang itu bahan baku atau misalnya persediaan itu yang dibutuhkan itu datang tepat waktu ketika produksi akan dimulai. Sehingga tidak diperlukan adanya gudang. Intinya seperti itu. Nah, perhatikan di sini, kalau di model manufaktur yang tradisional itu umumnya begini, misalnya sebuah perusahaan itu punya 2 produk. Oke, perusahaan itu punya 2 produk, maka nanti 2 produk itu akan masuk setiap departemen secara bersama-sama. Jadi misalnya produk A, produk B diproses bareng, kemudian nanti diproses departemen 2, departemen 3, nanti hasil akhirnya baru kepisah. Mana produk A dan mana produk B. Tapi kalau just in time itu, jadi setiap produk itu sudah punya selnya masing-masing. Jadi untuk produk A ya, dia diproses 3 kali proses itu ya, hanya produk A saja. Produk B itu juga sama. Jadi produk B itu diproses sendiri, terpisah dengan produk A. Kalau di yang model tradisional, produk A dan produk B itu awalnya di proses-proses awal itu masih jadi satu, baru mungkin dipisah di proses yang akhirnya, begitu. Ini kalau perusahaan mau pakai just in time, harus ada beberapa pertimbangan tertentu. Pertama, terkait dengan setup dan carrying cost-nya. Ingat, setup cost itu biaya awal ya, biaya awal per order. Lalu carrying cost itu biaya penyimpanannya. Nah, itu perlu dipertimbangkan. Maksudnya gimana Bu? Maksudnya biasanya kalau just in time, triknya itu adalah kontrak jangka panjang. Jadi enggak setiap order itu nanti nego harga. Atau enggak dalam 1 tahun, kontrak 1 tahun itu negonya hanya untuk 1 tahun itu. Biasanya just in time itu bisa jangka panjang, 5 tahun, 10 tahun kontraknya. Begitu. Lalu shutdown operasi, jangan sampai terjadi shutdown operasi. Shutdown operasi itu artinya apa? Operasi berhenti mandek karena persediaannya belum sampai. Ingat, kalau just in time itu kan nggak ada gudang.
nggak ada stok persediaan. Jadi ketika persediaannya habis ya nggak bisa operasi. Nah, jadi kalau just in time itu harus sangat hati-hati, jangan sampai ada shutdown operasi. Lalu yang ketiga, terkait dengan diskon dan kenaikan harga, triknya sama, yaitu hubungan jangka panjang dengan supplier. Jadi deal di awal, berapa harganya, berapa kenaikan harga per tahun kalau ada, itu di deal di awal, biasanya jangka panjang bisa sampai 5-10 tahun. Nah, baik, selanjutnya, ketika kita bicara tentang strategi persediaan perusahaan, ada namanya constraint atau batasan. Jadi constraint ini saya sebutnya itu bottleneck produksi ya. Bottleneck produksi itu contohnya apa? Contohnya perusahaan itu yaitu mesinnya hanya bisa memproduksi maksimal 1000 unit dalam 1 minggu. Nggak peduli seefektif apapun perusahaan, karena ada mesin yang sangat penting itu, maka perusahaan nggak mungkin memproduksi lebih dari 1000 unit misalnya. Itu constraint, bottleneck kalau saya sebut ya istilahnya. Ada juga misalnya jam kerja. Jadi nggak peduli seberapa pun perusahaan usaha ya, jam kerja itu membuat bottleneck. Jadi nggak peduli seberapa banyaknya efisien perusahaan, karena ada bottleneck itu ada maksimal output operasi yang bisa dilakukan perusahaan. Contohnya seperti ini. PTZ memperoleh produksi 2 jenis produk X dan produk Y. Kedua produk harus diproduksi oleh mesin khusus, nah ini ya, mesin khusus untuk proses pengeboran. Nah, aktivitas ini dianggap sebagai constraint oleh perusahaan. PTZ memiliki 3 jenis mesin yang bersama-sama menyediakan 120 jam mesin per minggu. Jadi bottleneck-nya atau constraint-nya adalah ini ya, mesin khusus ini, dan maksimal itu mesin ini hanya bisa digunakan total 120 jam per minggu. Produk X membutuhkan 1 jam produk untuk proses pengeboran. 1 jam per produk. Produk ini menghasilkan 300 margin kontribusi per unit. Jadi per produk itu menghasilkan keuntungan margin kontribusinya $300. Produk Y per produk butuh 3 jam. Produk ini menghasilkan $600 margin kontribusi per unit. Pertanyaannya sekarang, karena ada constraint ini, berapa produk X dan produk Y yang seharusnya diproduksi oleh PTZ? Nah, perhitungan ya. Jumlah unit diproduksi berarti dengan constraint 120 jam untuk mesin khusus tersebut adalah 120 unit. Total keuntungan yang diperoleh berarti 120 dikali 300 yaitu $36.000 per minggu. Sementara untuk produk Y, 120 jam itu dibagi untuk 3 jam per produk, jadi ada 40 unit. Di mana 40 unit ini menghasilkan keuntungan margin kontribusi $600 per produk, sehingga totalnya $24.000 per minggu. Kalau kita bandingkan murni hanya dari segi keuangan, berarti kita di sini bisa lihat bahwa yang diambil tentu yang ini 36.000. Jadi kita fokus memproduksi produk X. Tapi sialnya teman-teman, dunia tidak seindah itu. Kenapa? Karena kalau misalnya hanya produk X yang diproduksi, terus ngapain perusahaan punya produk Y? Artinya apa? Artinya produk Y ini menjadi suatu produk yang diperlukan oleh perusahaan. Juga harus ada produksi produk Y-nya misalnya. Karena kalau enggak pelanggan menjadi kecewa. Begitu. Kalau seperti itu, maka harus ada komposisi mungkin. Komposisi produk X dan produk Y. Supaya perusahaan tetap berjalan. Nah, misalnya, bagaimana jika perusahaan dibatasi dan hanya dapat memproduksi maksimal 30 unit produk X? Jadi, perusahaan PTZ ini ngitung-ngitung, oh produk X-nya 30 unit aja per 30 unit saja per minggu. Nah, sisanya dipakai untuk produksi produk Y. Nah, kita ngitung. Nah, ini disebut sebagai binding constraint ya. Jadi constraint yang dibuat lah. Jadi constraint yang mengikat. Jadi di sini sebenarnya kalau perusahaan mau untung, saya pinginnya produk X semua. Tapi ternyata perusahaan memiliki binding constraint sehingga di sini kebijakannya hanya maksimal 30 unit untuk produk X. Pada kondisi ini, optimumkan produksi untuk produk X yang paling menguntungkan. Jadi kita produksi 30 unit produk X di sini. Berarti kalau sudah digunakan untuk 30 produk X masih ada sisa 90 jam mesin. Nah, sisa 90 ini kemudian dibagi 30 unit sehingga total margin kontribusinya adalah produk X kan 30 unit. 30 unit dikali 300. Lalu sisanya 30 produk Y, 30 unit dikali 600 sehingga total ada $27.000 per minggu.
lebih rendah sih dibandingannya 36.000 ini, tapi lebih tinggi daripada kalau hanya produk Y. Nah, ini karena ada constraint terkait dengan produk X ini. Itu terkait dengan komposisi produk ya yang sudah kita buat. Oke, ini tugas bisa dikerjakan, instruksinya nanti saya sampaikan. Baik, saya rasa begitu saja. Terima kasih banyak. Silakan jika ada pertanyaan bisa menghubungi saya via kontak yang sudah saya sampaikan di kelas. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.